halaman 9 masuk ke halaman 10. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedangkan mereka tetap demikian itu. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedang mereka tetap demikian itu. Jadi ada sepeninggal Nabi nanti umat beliau yang beliau sebut dengan Taifah ini. Taifah ini jumlahnya tidak besar. Taifah ini jumlahnya kecil. Kalau jumlahnya besar, sangat besar, itu disebut nafar. Jumlah di bawah nafar itu disebut firqah. Jumlah di bawah firqah itu disebut taifah. Kita pahami dulu makna taifah. Coba ayatnya. Apa itu? Makana limu'minin liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqah. Nafara min kulli firqah. Nafar dulu, baru firqah, baru taifah. Liyatafaqahu fiddin. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini kita temukan kata nafar, kata firqah, kata taifah. Itu secara berurutan. Nafar itu jumlah yang sangat besar. Firqah jumlah di bawah nafar, lebih sedikit dari nafar. Taifah lebih kecil lagi. Jadi ibaratnya kalau nafar itu 1000, firqah mungkin 500, taifah mungkin 200, mungkin 100, mungkin 250, mungkin hanya 50. Menurut Nabi, sampai nanti hari kiamat akan senantiasa ada la tazalu. La tazalu. Tazalu fi'il mudhari' yufidul listimrar. Yufidut tajaddud wal listimrar. Itu fi'il mudhari'. Dia mengandung makna timbul tenggelam, artinya akan terus. Yang ini sudah nggak ada, akan ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, timbul tenggelam, tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Taifah yang ada di generasi A sudah berpulang kepada Allah, Allah akan ganti dengan taifah generasi B, taifah generasi C. Di setiap generasi akan ada terus taifah ini, jumlahnya kecil.
min ummati, dari umat Nabi Muhammad. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, yang terus menerus akan menampakkan kebenaran apapun resikonya, termasuk mendapat resiko dari manusia. Mungkin cacian, makian, diintimidasi, mungkin saja dikriminalisasi, tapi tetap akan terus ada. Dari umat Nabi ini segolongan kecil yang pantang mundur untuk menyuarakan kebenaran dinullah ini. Akan terus ada yang menyuarakan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Taifah ini tidak terima sogok, tidak terima suap, tidak membela yang bayar, tidak menyampaikan Quran Sunnah sesuai pesanan, tidak. Tapi apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan Sunnah, lah itu yang disampaikan terus menerus, itu yang disuarakan. Selamanya Taifah ini contohnya korupsi itu haram, akan terus mengatakan itu. Dia tidak akan berubah. Korupsi menjadi halal dengan catatan, tidak akan berubah. Delalah sing pesen koruptor, dia bayar sehingga kita menyampaikannya jadi pelo. Ya korupsi itu sebetulnya haram, ning nek akeh koncone ora apa-apa. Nah kalau begitu maka ya sudah, kita merubah-rubah ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah. Sampai hari kiamat korupsi haram. Sampai hari kiamat yang namanya zina dosa besar. Tidak bisa. Yang namanya khomer tetap haram. Judi haram. Sogok suap haram. Lah Taifah ini akan terus menyuarakan itu. La yadurruhum man khadalahum au khalafahum. Tidak akan memadorotkan mereka orang yang menyelisih atau menentangnya. Artinya Taifah ini tidak takut terhadap orang yang menyelisihnya, karena Taifah ini terus menyuarakan kebenaran. Apapun ancaman intimidasi yang dilakukan oleh orang yang menyelisihinya ataupun yang menentangnya, tidak menyurutkan langkah Taifah ini untuk menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena mereka takutnya hanya kepada Allah. Mereka takut betul jika melanggar perintah Allah. Allah perintahkan untuk disuarakan kebenaran dinullah. Lah Taifah ini takut betul kalau sampai tidak menyuarakan kebenaran agama Allah. Walat bagaimana labdos pundi? Kalau saya menyuarakan yang hak, nanti saya dipecat. Kalau saya menyuarakan yang hak, nanti saya di PHK. Lah terus saya makan dari mana kalau di PHK? Dikiranya Ar-Razzaq itu tempat pekerjaan dia. Dikiranya Ar-Razzaq itu pekerjaannya. Tapi tidak berlaku bagi Taifah. Meski dipecat, di PHK dan lain sebagainya, Taifah ini akan terus menyuarakan yang hak, ya batil, batil. Misalkan markup anggaran, kwitansi bodong, enteke anggaran 10 juta
kwitansinya kosong, ditandatangani secara berjamaah, ditulis 20 juta, padahal habisnya cuma 5 juta. Lah kalau kita tidak mau yang seperti ini, resikonya dikucilkan dari tempat pekerjaan, atau bisa jadi dipecat, dihentikan. Wah, cah kae angel kok jak korupsi, wis timbang ngerendeti pecat wae. Kalau dia ingin menjadi bagian dari Thaifah, dia tidak takut dengan ancaman itu, dengan ancaman PHK, pecat dan lain sebagainya. Dia tidak takut. Terus dia suarakan bahwa kwitansi kosong, kita markup anggaran itu haram, tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, maksud dari la yaduruhum man khadalahum aw khalafahum ini, Thaifah ini tidak takut dengan ancaman resiko yang ditimpakan oleh orang-orang yang menentang dan menyelisihinya. Karena Thaifah ini yakin betul As-Somad itu Allah. Maka Allah yang akan datangkan pertolongan. Hatta ya'tiya amrullah. Kalau Allah sudah datangkan perkaranya, Allah sudah datangkan keputusannya, maka orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyelisih, penyuara, orang yang menjelaskan kebenaran ini, itu tidak akan bisa menimpakan madorot sekecil apapun. Namun syarat untuk mendapat pertolongan dari Allah dipenuhi dulu, baru pertolongan Allah akan kita dapatkan. Nah, kita pilih jadi bagian Thaifah atau tidak. Semuanya ada di tangan kita. Dulu Nabi itu, beliau pernah bersabda, kan ada permintaan dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan ancaman, intimidasi, agar Nabi menghentikan dakwah, agar Nabi menghentikan menyuarakan kebenaran Al-Quran. Apa jawab Nabi? Lau wudi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi shimali ala an adruka hadzal amra ma taraktuhu abada. Andai kata matahari diletakkan di telapak tangan kananku, rembulan diletakkan di telapak tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwah ini, agar aku berhenti menyuarakan kebenaran agama Allah ini, tidak akan pernah aku hentikan selama-lamanya, sampai Allah matikan aku dalam dakwah ini, atau Allah menangkan aku dengan dakwah ini. Sehingga intimidasi, cacian, makian, beberapa kali terus berusaha untuk dibunuh, beliau tidak berhenti, terus berdakwah, menyuarakan kebenaran. Dan di antara umat beliau akan terus ada Thaifah dhahirina alal haq, yang terus menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Nah, kita tinggal pilih mana. Sepertinya kebanyakan di antara kita wis lah sing Thaifah liyane wae. Aku tak ora Thaifah ndak masalah. Sing penting urip. Daripada berusaha jadi Thaifah ra duwe pekerjaan, gak dapat pekerjaan, dipecat, di PHK, dikucilkan, disingkirkan, lebih baik tidak jadi bagian dari Thaifah, namun tetap dapat pekerjaan, dapat gaji, anak istri bisa makan. Kebanyakan dari kita kan begitu. Sehingga banyak yang takut, banyak yang malu.
mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sebetulnya berani mengatakan yang hak-hak, batil-batil. Tapi keberaniannya kadangkala luntur ketika melihat amplop berwarna coklat atau putih, sehingga luntur. Atau melihat saldonya bertambah, sehingga menjadi luntur keberaniannya, menjadi malu-malu kucing. Mau menyuarakan kebenaran, ngecek dulu saldonya. Kok tambah oke. Nah, akhirnya jadi tidak menyuarakan kebenaran. Sehingga yang terjadi mencari-cari dalil untuk membenar-benarkan yang batil. Lah kok saldonya bertambah banyak, amplopnya kok tumpuk-tumpuk, padahal amplop tok kuwi rane isine. Begitu dibuka nggak ada isinya, marah-marah. Langsung keberaniannya muncul lagi lah. Kalau kemunculan yang kedua ini karena kekecewaan, amplope ora isi, bukan lillahi ta'ala. Tapi jika amplopnya tebal, padahal kalau diisi 2000-an itu ya tebal itu, ya. Rekeningnya tambah, tiba-tiba jadi pelo. Apa pelo ini? Bahasa Indonesia pelo ini apa? Gagap. Cedal. Kok cedal? Bukan. Gagap ya. Yang tidak paham bahasa Jawa jangan suruh nerjemahkan ya. Pelo pokoknya ini. Jadi pelo. Jadi pelo. Hati nuraninya tahu itu kebenaran, tetapi dia sudah dapat fulus kasir, cuan, dapat cuan banyak ya. Dapat uang banyak, sogok suap itu. Tiba-tiba menjadi pelo, menjadi luntur keberaniannya. Wah, kalau ya begini ini, kalau bayarannya oke, sogoknya oke begini, ya nanti dulu saya tak istikharah dulu. Nah, malah istikharah. Ya, itu terserah kita mau jadi bagian Taifah. Itu nanti bersama Nabi dalam kenikmatan yang abadi, atau di luar Taifah, sehingga tidak ada kesempatan untuk berada dalam kenikmatan yang abadi. Ya tentu mukmin yang kayis, mukmin yang cerdas, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bagian dalam Taifah yang terus menyuarakan kebenaran itu. Kenapa? Karena mukmin yang cerdas itu meyakini sepenuh hati dunia ini hanya sementara. Belum tentu esok hari masih hidup. Kalau saat ini kita di luar Taifah, ya nek nanti sore masih hidup. Mungkin tidak nanti sore kita mati. Sangat mungkin nanti jam 12 waktu mari diakhiri, alhamdulillah selesai kehidupan dunia kita. Mungkin tidak? Mungkin. Monggo yang mau duluan. Kalau saya santai-santai saja gitu. Ya, ini kematian tidak ada. Yang saling mendahului itu tidak ada. Saling mengakhiri juga tidak ada. Waktunya sudah sangat pas. Makanya berusaha menjadi bagian dari Taifah itu. Terus suarakan kebenaran. Resikonya apapun toh resikonya. Bahkan sampai resikonya mati. Nah, jangan mundur. Terus suarakan kebenaran. Orang yang menentang, orang yang menyelisihi itu juga pasti mati. Orang yang menimpakan madharat pada Taifah juga pasti mati. Lah wong padha matine kok wedi ngopo? Sama-sama pasti mati. Nah, kenapa harus takut?
Maka terus katakan korupsi haram, jangan berubah menjadi makruh. Itu haram ya haram gitu loh. Hanya gara-gara bayaran berubah jadi makruh. Kalau jadi hakim, putuskan sesuai dengan kebenaran. Yang salah, putuskan salah. Yang benar, putuskan benar. Ini bagi ada hakim yang lumpuh, tumpul. Begitu dibayar, dia bela yang bayar. Jane ngerti bahwa yang benar fulan, ning fulan ra ndek duit. Fulan ini salah, tapi fulan ini memberi saya bayaran yang besar. Maka piye caranya mencari-cari pasal untuk membenar-benarkan fulan yang salah, sehingga yang dihukum yang benar, yang dipenjara yang benar, yang salah bebas melenggang karena punya uang. Hakim yang seperti ini mung seneng ning dunya sementara waktu, tidak lama. Tapi setelah itu turun azab dari Allah, sampai di hadapan Allah seret uncal ke ning neraka selama-lamanya. Bayaran itu, dapat uang itu, pertama mungkin yo seneng, tapi uang bukan segalanya. Begitu menerima uang, menerima amplop, selang beberapa waktu atau hari atau bulan atau tahun, tiba-tiba hakimnya tidak punya nafas. Duit ning ra duwe nafas. Punya uang tidak punya nafas, mati sudah. Kalau sudah mati, nanti sampai di hadapan Allah tidak bisa nyogok uang yang dulu dia terima, uang sogokan yang dia terima, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, tidak berlaku. Tidak bisa untuk nyogok malaikat, tidak bisa untuk nyogok Allah, tidak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harta, benda, anak dan lain sebagainya enggak bermanfaat saat nanti kita datang menghadap Allah. Dan semua manusia apapun profesinya, baik menentang Taifah atau menjadi Taifah atau di luar Taifah, semuanya akan kembali kepada Allah. Banyak orang sibuk memikirkan cara hidup yang baik, tapi banyak pula orang yang melupakan cara mati yang baik. Padahal dia tahu satu hari nanti pasti akan kembali kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan dan hanya kepada Allah kita kembali. Bahkan seringkali kalau kita melihat ada orang yang meninggal dunia, kita istirja kalau itu muslim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali. Sudah tahu itu, maka mulai detik ini pikirkanlah cara mati yang baik dengan menjadi bagian dari Taifah. Terus suarakan yang hak ya hak, yang batil ya batil, apapun resikonya. Ya, ada lagi.